Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya kesempatan, kesehatan, dan juga hidayah taufik sehingga pada malam hari ini, di hari Jumat malam Sabtu, tanggal 15 Agustus 2025, tepatan dengan 21 Safar 1447 Hijriah, kita kembali dimudahkan dan dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama buku mengaji yang insya Allah menjadi salah satu daripada taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Para hadirin ikhwan dan akhwat jamaah buku mengaji yang semoga Allah muliakan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali menyimak kajian rutin dua pepanan kita yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau telah hadir bersama kita. Akan mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, yang mana insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, yang mana semoga dari ini bisa menjadi tambahan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Para hadirin, oleh karenanya mari kita siapkan pikiran kita dan juga catatan kita untuk bisa mencatat dan menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Maka kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol Ustadz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, Jumat malam Sabtu, malam ke-21 dari bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu
Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadil Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masih tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada poin yang ke-9. Ya, poin yang ke-9. Betul ya Ustaz ya? Poin yang ke-9. Betul, Nomor Ustaz. Ustaz nomor 9. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-10. Penulis rahimahullahu taala berkata di dalam poin yang ke-10, la tu'anidhuma wa la tarfa' sautaka alaihima wa la tarfa' sautaka alaihima wa ansit li hadithihima wa ta'addab ma'ahuma wa la tuz'ij ahada ikhwanika ikraman liwalidaik. Yaitu penulis berkata, jangan menentang keduanya dan jangan kamu mengangkat suara atas mereka berdua, dan dengarkanlah perkataan mereka berdua. Dengarkanlah perkataan mereka berdua dan beradablah bersama atau terhadap mereka berdua, dan janganlah kamu mengganggu salah seorang saudaramu sebagai bentuk kemuliaan untuk kedua orang tuamu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan janganlah kamu bahasa itu membentak atau bukan membentak, membantah mereka berdua. Ya, janganlah kamu membantah mereka berdua. Itu maksudnya adalah apabila bukan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita untuk membantah mereka. Boleh kita untuk membantah mereka. Kemudian untuk mengangkat suara, nah ini nasihat saya, jangan mengangkat suara terhadap mereka berdua meskipun kita sedang di dalam pihak atau posisi yang benar. Ya, dalam posisi yang benar. Maka janganlah mengangkat suara terhadap mereka berdua, karena itu adalah kedurhakaan. Itu adalah kedurhakaan. Kemudian dengarkanlah
perkataan mereka berdua. Ansit di sini bukan hanya sekedar mendengarkan, akan tetapi juga tidak mengerjakan kecuali mendengarkan apa yang disampaikan. Tidak mendengarkan kecuali apa yang disampaikan oleh mereka. Dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh mereka. Kemudian beradab dengan mereka. Nah, apa bedanya antara adab dengan akhlak? Ya, beradab atau berakhlak. Maka akhlak itu adalah sebuah sifat yang ada di dalam diri seseorang. Dan dia tabiat di dalam diri seseorang. Keluar dari diri seseorang tanpa berpikir panjang. Karena sudah menjadi sifat yang mendasar di dalam dirinya. Dan juga tabiat yang mendasar di dalam dirinya. Adapun adab adalah eh, sebuah kaidah kebaikan di dalam bermuamalah. Baik itu bermuamalah dengan Allah, dengan manusia, atau dengan diri sendiri. Sesuai dengan apa yang terjadi pada kebiasaan dan kepada syariat. Adab seperti misalkan adab berbicara, adab bermajlis, adab saat makan, adab saat beribadah, kemudian merendahkan suara terhadap orang tua atau orang yang lebih tua umurnya, itu berkaitan dengan adab. Sedangkan akhlak itu sifat yang ada di dalam diri seseorang, seperti sifat jujur, sifat amanah, sifat kasih sayang, sifat pemberani, sifat penyabar, dan seterusnya. Nah, adab ini bisa dipelajari dan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan akhlak, maka sumber porosnya adalah di dalam kalbu. Dan dia bisa dari sifat fitriyah manusia, dan juga bisa dari sifat yang dipelajari melalui pendidikan, melalui pengajaran, dan seterusnya. Jadi kalau boleh dibilang, adab itu lebih sempit daripada akhlak. Akhlak lebih luas dari adab. Nah, apa hubungan adab dan akhlak? Akhlak secara hakikat melahirkan adab yang benar. Ya. Ada akhlak secara hakikat melahirkan adab yang benar. Ya. Jadi ketika penulis tadi mengatakan ta'adab, beradablah dengan mereka berdua, maka pada saat itu hendaknya dia berbuat baik sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan syariat kepada kedua orang tua. Beradab saat makan dengan orang tua, beradab saat berbicara dengan orang tua, beradab saat bermajlis dengan orang tua, dan seterusnya. Kemudian yang menarik di sini, jangan mengganggu seorang pun dari saudaramu, karena sebagai bentuk pemuliaan terhadap kedua orang tuamu. Karena bagaimanapun, anak akan sangat disayang oleh orang tua. Nah, apabila anaknya diganggu, orang tuanya jadi sedih.
orang tuanya menjadi sedih. Oleh karena itu, yang patut diperhatikan di sini adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai anak menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai orang tua perasaannya sedih. Salah satu yang membuat perasaan orang tua sedih adalah ketika anaknya diganggu, anaknya disakiti. Ini tidak benar ya. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, kemudian penulis berkata yang ke-11, inhad ila walidaik idza dakhala alaik wa qabbil ra'sahuma. Yang artinya bangunlah menuju orang tuamu jika mereka menemuimu atau masuk ke dalam rumahmu misalkan. Dan eh, kecuplah, ciumlah kepala mereka berdua. Ciumlah kepala mereka berdua. Nah, ini adalah salah satu adab terhadap orang tua. Makanya saya katakan tadi, ini adalah salah satu adab terhadap orang tua. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat eh, seorang yang lebih menyerupai dengan Rasulullah SAW baik dalam tingkah laku, dalam petunjuk, dalam ucapan selain Fatimah radhiyallahu anha. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. Dan Fatimah radhiyallahu anha apabila memasuki tempat dan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bangun, kemudian mengambil tangannya, menciumnya dan mendudukkannya di samping. وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. Dan sebaliknya, kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, maka Fatimah radhiyallahu anha bangun menyambutnya dan memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan mencium tangan tersebut dan meletakkan Nabi Muhammad SAW di majelisnya. Maka ini dalil tentang disyariatkannya bangun dan mencium kepala untuk orang tua ketika mereka datang, ya, atau untuk orang yang dimuliakan ketika mereka datang seperti guru dan seterusnya. Padahal yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang mencium tangan, yaitu Rasul sahabat Nabi radhiyallahu anhuma berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga oleh Imam Tirmidzi, bahwa bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadai hadhihi faqabbalnaha falam yunkir dzalik. Dari seorang sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku ini. Lalu kami cium kedua tangannya dan beliau tidak mengingkari hal tersebut. Nah, jadi mencium tangan itu sebenarnya boleh, ya, asalkan tidak menundukkan seperti seorang tunduk kepada
Allah, saat ruku, saat sujud, maka cium tangan, dia pegang tangan kedua orang tuanya, kemudian dia cium tanpa harus menunduk. Kemudian setelah itu eh, ya umur yang ke-12. Sa'id ummaka fil bait wa la tata'akhkhar an musa'ati abika fi amali. Bantulah ibumu di dalam rumah. Pekerjaan-pekerjaan rumah maksudnya. Seperti menyapu, menyepel, membasuh, mencuci eh, piring, dan seterusnya. Wala tata'akhkhar an musa'adati abika fi amali. Dan jangan terlambat menolong bapakmu di dalam pekerjaannya. Jadi ibu terkenal dengan pekerjaan di rumah dan bapak terkenal dengan pekerjaan di luar. Jangan terlambat membantu bapak atau ibu. Ini salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ke-13, la tusafir idza lam ya'dhana laka walau li amrin ham. Fa ini turrat fa ini turirta fa'tadhir lahum wa la taqta' rasailika anhuma rasailaka anhum. Janganlah kamu pergian jika tidak diizinkan oleh mereka berdua untukmu, walaupun dalam perkara yang penting menurut. Jika kamu sulit, fatturir. Jika kamu dalam keadaan terpaksa, maka minta maaflah kepada mereka berdua bahwa bagaimanapun saya akan harus pergi. Dan jangan memutuskan surat pemberitahuan kepada mereka berdua. Surat pemberitahuan kepada mereka berdua. Nah, karena kita sebagai seorang anak tidak boleh untuk membuat hati orang tua itu sedih. Nah, itulah. Jadi jangan sampai kalau seandainya orang tua ini kan kita kita bepergian, hati orang tua kan akan sedih gitu, karena kepikiran tentang kita. Nah, kemudian yang ke-14, wala la tadkhul alaihima biduni idzni la siyama waqt naumihima wa rahatihima. Jangan masuk ke dalam tempat mereka berdua tanpa izin, terutama waktu tidur dan istirahat mereka berdua. Waktu tidur dan istirahat mereka berdua. Ada hadis uh, yang berbunyi ada ayat maksud saya yang menunjukkan bahwa seorang orang tua tidak boleh seorang tidak boleh masuk ke dalam kamar orang tua kecuali ketika sudah minta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang beriman, hendaknya meminta izin para budak-budak kalian. Walladzina lam yablughul huluma minkum. Dan orang-orang yang belum sampai balik dari mereka. Salasa aurat. Salasa marat. 3 kali minta izinnya. Ini menunjukkan bahwa budak harus minta izin kalau masuk ke dalam kamar. Kemudian yang belum balik harus minta izin sebanyak 3 kali kalau mau masuk kamar. Min qabli salatil fajr. Wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahira. Sebelum sholat subuh minta izin. Atau ketika waktu siang sudah melepaskan baju. Min ba'di salatul isya. Dan yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga adalah setelah salat isya. Thalathu auratil lakum. 3 aurat bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahum tawafun alaikum ba'dukum ala ba'd. Tidak ada dosa atas kalian dan atas mereka setelah itu. Artinya
selain waktu itu boleh saja masuk tanpa izin mereka. Kecuali memang ditekankan lagi oleh mereka bahwa tetap ini meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetap waktu ini tidak boleh kalian masuk. Maka kita harus taat kepada mereka. Coba kita baca beberapa tafsiran dari para ulama akan hal ini. Di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi, Imam apa? Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakhassa fi hadhihi al-ayah ba'd al-musta'dzinin." وكذلك أيضا يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموما وخص في هذه الآية بعض الأوقات فلا يدخل فلا يدخل فيه عبد ولا أمة وغداد كان ذا منظر إلا بعد الاستئذان. Dikhususkan pada ayat ini beberapa waktu, yaitu tadi sebelum subuh, ya, kemudian ketika zuhur, ketika setelah sholat isya, dikhususkan beberapa waktu. Maka janganlah seorang budak laki-laki ataupun perempuan masuk, ya, baik itu qadad atau dzamandhar. Qadad artinya tidak enak dilihat atau yang memiliki penampilan yang bagus, kecuali setelah minta izin. Nah, ayat ini, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada sebab turunnya pada ayat ini, yaitu turun pada seorang perempuan yang bernama Asma binti Marthad. Beliau masuk kepada beliau seorang anak laki-laki yang sudah besar. Masuk kepada beliau seorang anak laki-laki yang sudah besar. Nah, kemudian Asma mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwa harus minta izin kepada orang tua kalau mau masuk di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi adalah surat An-Nur, ya, ayat 58. Nah, surat An-Nur ayat 58. Baik. Kemudian yang ke-15, idza kunta mubtala bitadkhin fala tudakhin amamahu. Jika engkau merokok, ya, diuji dengan penyakit merokok, maka janganlah engkau merokok di hadapan mereka berdua. Kenapa demikian? Lianna, karena perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, ya. Karena perokok pasif yaitu yang menghirup udara dari perokok tersebut, maka ini lebih berbahaya. Perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok dari orang lain. Mereka tidak merokok secara langsung, tapi menghirup. Nah, asap utama atau disebut dengan mainstream smoke, asap yang dihembuskan oleh perokok. Asap kedua, asap samping, side stream smoke, asap yang dikeluarkan dari ujung rokok yang terbakar. Asap inilah yang paling berbahaya karena tidak melewati filter rokok atau mengandung konsentrasi zat beracun lebih tinggi. Mengapa lebih bisa berbahaya? Karena kandungan zat beracunnya lebih tinggi.
Yang kedua, tidak ada perlindungan filter. Kemudian yang ketiga, durasi paparan sering tidak disadari. Dan yang keempat, resiko pada kelompok rentan, sangat rentan. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi intinya perokok pasif terpapar racun rokok dalam bentuk yang lebih pekat dan tanpa filter. Sehingga bahayanya bisa setara atau bahkan melebihi perokok pasif. Terutama bagi anak-anak dan orang yang tua yang sering berada di lingkungan perokok. Ini hati-hati ya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang merokok dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW sangatlah banyak. Di antaranya dalil tentang haramnya merokok, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Merokok mengandung racun seperti nikotin, seperti tar, karbon monoksida yang merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah. Ini jelas masuk kategori, sangat jelas ya, masuk kategori membinasakan diri. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Dan janganlah kalian membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Merokok adalah sebab kematian jutaan orang tiap tahun. Sehingga termasuk bentuk membunuh diri secara bertahap. Kalau kita berbicara tentang sensus kematian akibat rokok, ya, di mana-mana, kita di Indonesia saja misalkan, maka data sensus akibat kematian akibat rokok di antaranya adalah sensus kematian akibat rokok di Indonesia misalkan, eh, kalau kita lihat statistik kematian akibat rokok di Indonesia, eh, sekitar kurang lebih 300.000 jiwa. 300.000 jiwa meninggal setiap tahun di Indonesia akibat rokok. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat besar, ya, sangat besar. Dan itu untuk estimasi tahun 2025 ya. Untuk estimasi tahun 2025. Jadi kesimpulannya jumlah korban jiwa akibat rokok di Indonesia setiap tahun sangat tinggi, dalam kisaran ratusan ribu. Ya harus diperhatikan. Kemudian dalil yang lain dari Al-Quran adalah larangan berbuat mubadzir. Dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirin kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Uang yang dihabiskan untuk rokok adalah pemborosan, padahal untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung membahayakan. Dan kalau kita ambil dari Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rokok membahayakan perokok itu sendiri, perokok aktif, dan orang yang di sekitarnya, yaitu perokok pasif. Terutama orang tua. Ini hati-hati ya. Nah, dan kita di dalam hadis dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 diperintahkan untuk
tidak mengkonsumsi dan mengharamkan hal yang buruk. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Jadi rokok dari sisi bau, rasa, efeknya termasuk daripada khaba'ith, sesuatu yang buruk. Nah, intinya rokok haram karena mengandung bahaya besar bagi kesehatan. Membuang harta sia-sia, membahayakan orang lain, terutama orang tua ya. Sehingga masuk dalam larangan umum Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke-16, la tatanawal ta'aman qablahuma wa akrimhuma fit ta'am. Ini adalah salah satu adab dengan orang tua. La tatanawal, jangan kalian makan sebelum mereka makan. Dan muliakanlah mereka berdua dalam perihal makanan dan minuman. Dalam perihal makanan dan minuman. Nah, ini adab kepada orang tua. Jangan, maksudnya adalah seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua dalam segala keadaan. Termasuk di dalamnya adalah mendahulukan mereka berdua dari diri sendiri dalam makan dan minum. Ketika mendahulukan itu terdapat memperlihatkan sikap memuliakan, mencintai, ya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran secara umum, surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua. Maksudnya adalah termasuk daripada perbuatan baik, yaitu tidak makan sebelum mereka makan. Dan tidak minum sebelum mereka minum. Dan hendaknya ketika makan kita mengurus mereka, bukan sibuk dengan makan juga. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wala wa yuqir kabirana." Bukan dari kami seorang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak memuliakan orang tua. Nah, itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16, la takdzib alaihim wala talumhuma idza amila amalan la yu'jibuk. Jangan jangan berdusta atas mereka atau jangan berdusta kepada mereka. Jangan berdusta kepada mereka berdua, ya. Nah, dan janganlah kamu mencela mereka berdua jika mengerjakan amalan-amalan yang tidak menakjubkan. Amalan-amalan yang tidak menakjubkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, dusta adalah dosa. Dusta itu adalah dosa besar di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha surat Al-Imran. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi sangar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi sangar. Nah, kemudian juga fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Maka kami menjadikan laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Kemudian dusta sebagai ciri orang yang berdosa. Wailul lil mukadzibin. Wa idza qila murka'u la yarka'u. Wailul yaumidzil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang berdusta pada hari itu. Jika dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak mau rukuk.
celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna iyyakum wal kadhib. Jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan. Jauhilah dusta karena dusta membawa kepada kejahatan dan keburukan dan membawa kepada neraka. Nah, tanda orang munafik adalah berdusta sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayatul munafiq salat. Tanda orang munafik adalah tiga. Idza haddatsa kadzab. Jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada ikhtalaf wa idza wa'ada uh, khalaf. Kalau seandainya dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana. Jika dipercaya dia berkhianat. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kalau seorang anak berdusta terhadap kedua orang tua, maka yang ada nanti akibat buruk yaitu terputusnya hubungan rahim. Ya, terputusnya hubungan rahim. Nah, kemudian jangan mencela keduanya jika mereka malah berdua ataupun salah satu dari kedua mereka ini tidak menakjubkanmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang lemah juga seperti itu. Beliau tidak pernah mengatakan lima wa kaif, lima lam taf'al. Kenapa engkau belum mengerjakannya? Dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-18, la tufaddil zawjatak aw waladak alaihima watlub ridahuma qabla kulli syai. Faridullah fi ridha al-walidain wa sukhtullahi fi sukhtihim. Yang artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu meninggikan derajat istrimu atau anakmu di hadapan mereka berdua, di hadapan mereka berdua. Dan mintalah keridhaan dari mereka berdua sebelum segala sesuatu. Karena ridho Allah dan ridho kedua orang tua, eh, karena ridho Allah di dalam ridho kedua orang tua dan murka Allah di dalam murka orang tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada dalilnya di antaranya yang menyebutkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ridhallahi fi ridhal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid." Keridhaan terhadap Allah di dalam keridhaan terhadap kedua orang tua atau sesuai dengan keridhaan terhadap kedua orang tua, dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke-19, la tajlis fi makanin a'la minhum wa la tamud rijlaika fi hadratihima mutakabbiran. Janganlah kamu duduk di dalam sebuah tempat yang lebih daripada keduanya. Dan janganlah kamu bentangkan kedua kakimu di dalam saat berhadapan dengan eh, dengan mereka berdua dalam keadaan menyombongkan diri. Ini semua adalah jangankan terhadap orang tua, terhadap orang biasa saja tidak boleh kita lakukan seperti itu. Yang ke-20, la tatakabbar fil intisab ila abik walau kunta muwazzafan kabiran wahdhar an tunkira ma'rufahuma au tu'dhiyahuma walau bikalimah. Yang artinya janganlah eh, apa? Janganlah menyombongkan diri di dalam bernasab kepada bapakmu meskipun engkau adalah
seorang pegawai yang besar. Wahdar, dan hati-hatilah untuk mengingkari kebaikan mereka berdua, atau jauhilah mengingkari kebaikan mereka berdua, dan atau jangan mencela mereka berdua walaupun dengan hanya satu ucapan, walaupun hanya dengan satu ucapan. Nah, eh, dalil yang menunjukkan akan kita harus tidak sombong dengan kedua orang tua dengan segala macam pencapaian kita, itu surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap kehinaan karena kasih sayang terhadap mereka berdua. Dan ucapkanlah doa, wahai Rabbku, rahmatilah kami berdua, sebagaimana kedua orang tua kami telah mengasihi kami saat masih kecil. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian beritahukan kepada kalian dengan salah satu dari dosa besar? Kemudian para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami mau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-isyraku billah." Mensyirikkan Allah. Wa uququl walidain. Dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu dulu satu halaman sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh para ikhwah sekalian dan Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada Akhi Basir. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan jadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, ikhwan dan akhwat, jamaah untuk mengaji yang semoga Allah muliakan. Kita memasuki sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada para jamaah yang sekiranya memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Bisa melalui kolom chat dituliskan kepada kami untuk kami bacakan kepada Ustadz, atau bagi yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand-nya. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu sekalian. Silakan jemaah bagi yang ada pertanyaan. Iya, Kita sudah. lanjut. Ada yang angkat tangan Ustaz. Ah, ya, silakan. Ya, sudah ada yang angkat tangan di sini. Kalau tidak Saudara ada, kita Ahmad. lanjut karena kita ingin menyelesaikan bab ini. Baik Ustaz. Kami persilakan dulu kepada yang sudah angkat tangan, Saudara Zunur Al-Misri dari Tanjung Pinang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya yang terkait salah satu adab tadi, yaitu tidak boleh makan sebelum orang tua makan. Apakah itu wajib atau sunnah Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Adab itu kadang ada yang dia bersifatnya wajib secara hukum syar'i, ada yang bersifatnya sunnah, ada yang bersifatnya adab. Tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah. Ya, adab misalkan adab kebaikan berdasarkan kebiasaan dan sifat fitrah manusia, maka dia hukumnya tidak wajib, tidak sunnah. Seperti tadi makan sebelum jangan makan sebelum kedua orang tua. Maka di situ ada nilai semacam penghormatan terhadap orang tua. Tapi bukan berarti yang makan duluan tidak menghormati orang tua, enggak. Jadi tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kami persilakan lagi kepada jemaah yang lain jika ada yang ingin bertanya.
Sepertinya belum ada Ustadz. Sekiranya Ustadz ingin melanjutkan, kami Ya, persilakan. Tafadhol. ya, yang ke-21, la tabkhal bin nafaqah ala walidaik hatta yashkuaka. فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك كما تدين تدان فكما تدين تدان. Jangan bakhil terhadap nafkah. Jangan bakhil dengan nafkah terhadap kedua orang tua. Sampai mereka mengeluhkan engkau tentang kebakhilanmu. Maka ini aib atasmu. Dan engkau akan mendapati itu dari anak-anak. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu pula yang akan diperbuat kepadamu. Nah, ini tidak boleh kita bakhil terhadap eh, kedua orang tua dalam perihal nafkah. Dan sifat bakhil ini tercela sekali. Sifat bakhil tercela. Kenapa? Karena dilarang di dalam Al-Quran. Di antara sifat bakhil yang tercela, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Barang siapa yang bakhil, maka dia sebenarnya bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia sebenarnya bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan juga Allah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sikap kikir dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ittaqus syuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Waspadalah dari sifat kikir, karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan seorang anak wajib secara syar'i untuk menafkahi orang tua. Jadi bukan hanya sekedar bentuk kasih sayang, kasihan terhadap orang tua. Wajib secara syar'i untuk menafkahi kedua orang tua. Dan bakhil seorang anak terhadap orang tuanya itu adalah hasil dari hatinya yang keras. Hasil dari hatinya yang keras. Kemudian tadi penulis mengatakan bahwa kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kau perbuat, seperti itu pula lah yang akan diperbuat padamu. Nah, ini penjelasannya adalah sebagaimana kamu bermuamalah terhadap orang lain, seperti itu pula kamu akan diberlakukan padamu. Jika engkau berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadamu. Jika engkau berbuat buruk, maka akan diberlakukan padamu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan seperti itu. Al-jaza yuwafiqul amal fi naw'ihi wa sifatih. Balasan sesuai dengan amal perbuatan di dalam sifatnya ataupun di dalam macam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Surah Asy-Syura ayat 40. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang yang ada di bumi ini, maka engkau akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Nah, maka jangan bakhil terhadap kedua orang tua. Yang ke-22, aktsir min ziyarati walidaik wa taqdimil hadaya lahuma. Washkurhuma ala tarbiyatika wa ta'abiha alaika wa ta'abihima alaika. Wa'tabir bi auladika wa ma tuqasihi ma'ah. Yang artinya
perbanyaklah mengunjungi kedua orang tua dan memberikan hadiah untuk mereka berdua. Kemudian sering-sering bersyukur kepada mereka berdua atas pendidikan yang telah mereka berikan. Kemudian juga atas keletihan yang mereka rasakan. Ya. Kemudian yang ke-23, ahaqqun nas bil ikram ummuka thumma abuka wa'lam annal jannah tahta aqdamil ummahat. Yang artinya orang yang paling berhak untuk dimuliakan adalah ibu, kemudian bapak. Dan ketahuilah bahwa surga di bawah ke telapak kaki para ibu-ibu. Telapak kaki para ibu-ibu. Kenapa harus ibumu dulu, baru setelah itu bapak? Kenapa harus seperti itu dalam berbakti kepada kedua orang tua? Ini adalah penjelasan tentang agungnya hak seorang ibu. Dan lebih didahulukan hak seorang ibu atas seorang bapak di dalam berbuat kebaikan. Karena disebabkan sang ibu merasakan kesulitan yang sangat besar semenjak hamil, kemudian setelah itu dalam masa pendidikan atau pengajaran. Dan tetapi meskipun demikian, bapak tetap mendapatkan hak yang besar juga. Hak yang besar juga. Maka di sini tadi disebutkan bahwa ahaqqun nas bil ikram ummuk. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan adalah ibunya, kemudian bapaknya, dan ketahuilah surga di bawah telapak kaki para ibu. Nah, kemudian yang ke-24 adalah ihdhar uquqal walidain wa ghadabahum wa tashqa fid dunya wal akhirah. Wa sayu'amiluka auladaka bimithli ma ta'amala bihi walidayk. Hati-hatilah dengan durhaka pada orang tua, membuat mereka marah, maka kamu akan celaka di dunia dan di akhirat. Dan anak-anakmu akan berbuat kepadamu sebagaimana apa yang telah mereka perbuat kepada kedua orang tua mereka. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus hati-hati terhadap kedua orang tua. Tidak boleh untuk berbuat buruk terhadap kedua orang tua, karena itu akan menjadi bumerang kelak nanti pada hari kiamat. Dan juga sebelum hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anaknya juga seperti itu, sehingga dia durhaka pada kedua orang tuanya. Nah, kenapa harus menjauhi durhaka pada kedua orang tua? Kenapa? Karena dia termasuk dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah dan kelaknatan di dunia dan di akhirat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak pantas untuk durhaka karena dia mendapatkan kebaikan dari orang tuanya tanpa balasan yang dia inginkan. Jadi kebaikan orang tua itu tidak pernah bisa dibayar oleh anaknya. Nah, yang ke-25, idza talabta syai'an min walidaik fatalattaf bihima washkurhuma in a'tayaka wa'adzarhuma in mana'aka wa la tukthir talabatika li'alla tuz'ijhuma. Jika engkau meminta sesuatu dari kedua orang tuamu,
maka talattaf bih, lemah lembutlah dengan kedua orang tuamu dan berterima kasihlah atas pemberian mereka berdua. Kemudian mulai memberikan alasan untuk mereka berdua jika mereka melarang untuk meminjamkan eh, apa namanya, jika mereka melarang. Dan jangan sampai banyak meminta kepada mereka agar mereka tidak merasa terganggu. Ikhwah, ini hati-hati ya, jangan sampai terganggu orang. Yang ke-26, idza asbahta qadiran ala kasbi rizq fa'amal wasa'id walidaik. Jika engkau sanggup untuk bekerja, maka lakukanlah, bekerjalah mencari rezeki dan bantulah kedua orang tua. Kemudian yang ke-27, inna liwalidayka 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah wa hawil tawfiq bainahuma in ikhtalafa fi wa aqaddim al-hadaya lil janibaini sirran. Yang artinya, ini subhanallah Syekh sangat rinci ya. Beliau mengatakan jika sesungguhnya kedua orang tuamu mempunyai hak, kedua orang tuamu mempunyai hak dan istrimu juga punya hak, maka berikanlah setiap yang berhak memiliki haknya. Kemudian beliau mengatakan, beliau usahalah menggabungkan antara keduanya, antara orang tua dengan istri jika terjadi perselisihan. Dan sampaikanlah hadiah-hadiah dari dua sisi, kepada orang tua, kepada istri, secara rahasia masing-masing. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki Allah, Tuhan kita memiliki hak terhadap kita. Kemudian diri kita memiliki hak terhadap kita. Kemudian istri kita memiliki hak atas kita. Maka berikanlah setiap haknya yang memiliki hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Sesungguhnya Rabb memiliki hak atasmu. Dirimu mempunyai hak atasmu. Istri mempunyai hak atasmu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak-haknya. Hati-hati jangan sampai menjadikan cinta kita kepada istri sebab dari kita meremehkan berbakti pada orang tua. Ini tidak boleh. Dan jadikanlah dan janganlah menjadikan bakti kepada kedua orang tua sebab untuk menzalimi istri. Dan apabila terjadi khilaf, perselisihan, maka jadilah orang yang bijaksana dan jauhilah untuk berbicara dengan pembicaraan yang merusak suasana. Dan yang selanjutnya pakai hadiah ya, untuk mendamaikan. Karena hadiah ini sangat penting dalam perdamaian. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Adabul Mufrad, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian dan saling mencintai. Niscaya kalian akan saling mencintai. Beri hadiah dan niscaya kalian akan saling mencintai. Nah. Kemudian selanjutnya yang ke-28, idza tasama abawaka ma'a zaujatika fakun hakiman wa afhim zaujatak annaka ma'aha in kana al-haqqu bi janibiha wa annaka muttar liturdiyatahum. Jika terjadi perselisihan antara kedua orang tuamu dengan istrimu,
maka jadilah seorang hakim, ya, dan pahamkan suami bahwasanya engkau bersama dia. Nah, jika diperlukan untuk melakukan hal tersebut, apabila pihak yang hak, kita lebih kepada mereka yang memiliki hak tersebut. Baik, ini menunjukkan bahwa tidak selalu membela orang tua, tapi diperhatikan jangan sampai durhaka pada orang tua dan jangan sampai menzalimi istri. Yang ke-29, idza ikhtalafta ma'a abawayka fi zawaj wa talaq fahtakimu ila syara' fa huwa khairu 'aunin lakum. Jika engkau berselisih dengan kedua orang tuamu di dalam calon, kemudian di dalam talak, ya, maka berhukumlah kepada syariat. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik penolong bagimu. Ia adalah sebaik-baik penolong bagimu. Maksud dari perkataan ini adalah, apakah kita wajib taat kepada kedua orang tua kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk menceraikan istri atau meminta cerai dari suami, ya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari orang tua adalah sesuatu yang kita cari, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengikuti perintah keduanya jika di dalamnya terdapat kezaliman atau menyelisih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk makhluk berhal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah senantiasa selalu menjaga adab, ya. Menjaga adab. Jadi intinya, jika terjadi perselisihan antara orang tua dengan istri, maka minta tolonglah kepada Allah, kemudian kepada orang-orang alim. Kemudian yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin agar membuat orang tua ridha dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang baik. Dan jangan bermudah-mudah di dalam perihal talak. Ya, jangan bermudah-mudah dalam perihal talak. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-30, du'aul walidain mustajabun bil khairi wasyarr fahdhar du'ahuma 'alaika bisyarr. Doa kedua orang tua dikabulkan, baik itu dengan kebaikan, doa kebaikan ataupun doa keburukan. Maka jauhilah atau berhati-hatilah doa tentang kebaikan dan keburukan, jauhilah alaika bisyarr fahdhar du'ahuma alaika bisyarr. Jauhilah, hati-hatilah doa orang tua kepadamu dengan keburukan. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan untuk kita, itu maksudnya. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan untuk kita. Ini hati-hati. Karena doa orang tua itu kabul. Yang ke-31, ta'addab ma'an nas. Faman sabban nas sabbu. Yang artinya beradablah dengan manusia. Karena seseorang yang beradab dengan manusia, maka orang akan, barang siapa yang menghina manusia, maka dia akan dihina oleh orang lain. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, minal kabair syatmur rajuli walidayh. Termasuk daripada dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tua. Wa yasubbu abar rajul ya yasubbu abah. Kemudian ia mencela bapak orang lain dan orang lain mencela bapaknya. Dan orang lain mencela ibunya, kemudian orang yang dicela mencela balik ibunya. Ini tidak diperbolehkan, penyebab daripada kedurhakaan. Meskipun kita tidak langsung mencela orang tua, tetapi
sebab dari perbuatan kita akhirnya orang tua tercela. Kemudian yang ke-32 yang terakhir, zur walidaika fi hayatihima wa ba'da mautihima wa tusaddaq anhuma wa tasdiq anhuma wa akthir min ad-du'a lahuma qailan rabbi ighfirli wa liwalidayka rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kunjungilah kedua orang tuamu saat mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal, yaitu menziarahi kuburnya, dan bersedekahlah atas kedua orang tuamu. Karena ini ada dalilnya, ya. Bersedekah atas kedua orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, apa? Kunjungilah kedua orang tuamu saat mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal. Dan bersedekahlah atas kedua orang tua. Jadi boleh seseorang bersedekah atas kedua orang tua, ya, sebagaimana dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya ada seorang yang meninggal orang tuanya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah atas? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, nah, iya bermanfaat. Ini dalil tegas bahwa sedekah atas mayit bermanfaat dan sampai pahalanya kepada si mayit. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi matat, apa ta'asaddaqu anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibundaku meninggal, apakah aku bersedekah atasnya? Kemudian Naam, iya, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau ditanya lagi, Pak Ayus sadaqati afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Suqiyal ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberikan air. Nah, kalau amalan-amalan lain bagaimana? Untuk dalam perihal menghadiahkan pahala, ya, kepada orang lain. Menghadiahkan pahala kepada orang lain. Apakah boleh atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, di sana ada amalan-amalan lain yang begitu banyak yang kita bisa menghadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ya, baik ketika mereka berdua masih hidup atau sudah meninggal. Nah, yang pertama adalah doa untuk mereka. Nah, ini kan bukan sedekah. Yang kedua adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu artinya sedekah yang bisa diambil manfaatnya, seperti bangun sungai, buat sungai, membuat sumur, ataupun membuat masjid, membuat bangunan-bangunan sekolah. Ini sedekah jariah. Nah, kemudian umroh dan haji atas mereka berdua, ini boleh. Kemudian mengqadha puasa wajib atau puasa nazar, ini juga boleh. Kemudian melunasi hutang orang tua, ini juga boleh. Kemudian mengajarkan ilmu dan menyebarkannya dengan niat agar orang tua mendapatkan pahalanya. Ini juga boleh. Menyambung hubungan rahim yang tidak bisa disambung kecuali dengannya. Bagaimana hadits riwayat Muslim, inna min abarril bir silatul rajul ahla wudi abihi ba'da an yuli. Sesungguhnya bakti yang paling utama adalah setelah uh, seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang merupakan teman dekat orang tuanya setelah meninggal. Kemudian yang terakhir, beristighfar untuk kedua orang tua dan minta rahmat untuk orang tua. Ini termasuk amalan-amalan agar kita bisa mengamalkan selain bersedekah. Nah,
dan dihafal doa untuk eh, apa namanya, agar bisa mendoakan kedua orang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jika ada pertanyaan, jika tidak ada, silahkan ditutup. Baik Ustaz, Alhamdulillah di sini ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk di kolom chat. Boleh Anda bacakan Ustaz? Nah, silahkan. Baik. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menebus kesalahan seorang anak perempuan pada bapak kandungnya? Selama hidup, bapak kandung suka dibentak-bentak, dan sekarang bapak kandungnya sudah meninggal. Apakah taubat anak perempuan itu masih bisa diterima oleh Allah? Dan apakah doa memohon ampunan anak perempuan bisa diterima Allah? Bismillah, walhamdulillah. Setiap dosa yang dilakukan bertobatlah. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Adapun dosanya terhadap orang tua, maka dia berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk orang tua, berbuat baik setelah orang tua meninggal, bersedekah atas nama orang tua, dan seterusnya. Maka semoga itu semua bisa mendatangkan maaf dari orang tua kelak nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang baru saja masuk. Silakan, Ada dua Ustaz, Afwan. Ya. silakan. Penanya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustaz, bolehkah orang tua minta jatah warisan anak laki-lakinya? Eh, Orang tua meminta jatah warisan anak laki-lakinya. Maka jawabannya boleh kalau orang laki-lakinya sudah meninggal. Kalau belum meninggal maka tidak diperbolehkan untuk meminta harta waris. Karena harta waris itu dibagi saat yang memiliki harta meninggal dunia. Wallahu a'lam. Maka harta yang ditinggalkan atau ya ditinggalkan mati oleh anak ini itulah harta waris. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Penanya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana apabila kita jarang menjenguk bapak kita pasca bapak bercerai dengan ibu? eh, seharusnya kedua orang tua tetap wajib untuk dijenguk meskipun dia sudah cerai dengan ibu. Karena urusan mereka bercerai itu urusan mereka berdua, sedangkan kita sebagai anak wajib berbakti pada kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Oh, Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ada satu lagi Ustaz yang baru saja masuk lagi. silakan. Baik, Anda coba bacakan. Bismillah. Penanya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Amalan apa agar anak-anak kita tidak durhaka kepada orang tua yang sudah terlanjur beranjak dewasa, Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau yang dimaksud adalah amalan supaya anak-anak kelak tidak durhaka kepada orang tua ketika sudah besar, maka Islam memberi panduan jelas. Akhlak anak kepada orang tuanya sangat dipengaruhi oleh didikan, doa, dan teladan dari orang tua itu sendiri dari mulai semenjak dini. Contoh misalkan mendidik dengan iman dan adab sejak kecil, ajarkan tauhid, sholat, dan akhlak yang mulia sejak dari mulai dini. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dan ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah memberi teladan, contoh yang baik. Anak meniru perilaku orang tuanya. Kalau melihat orang tuanya bakti kepada kakek nenek, biasanya akan meniru. Buru aba'akum taburu abna'akum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Kemudian yang ketiga, mendoakan anak dengan doa yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Nah,
Itu pada wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallah ilaik atas jawabannya Ustaz. Mungkin cukup sampai sini Ustaz, pertanyaan sudah kita bacakan semua. Begitu anak izin penutupan Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, telah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz dan juga telah kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini dan kita dengarkan bisa menjadikan catatan kebaikan kita dan juga kebaikan untuk kita semuanya, dan kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi amal jariah Ustaz dan menjadi salah satu wasilah pemberat timbangan kebaikan Ustaz di yaumil akhir kelak. Dan kami berharap agar jemaah sekalian tetap terus mendukung, mensupport kegiatan Duduk Mengaji dengan men-share, menyebarkan seluas-luasnya informasi kegiatan kajian kita rutin. Dan semoga Allah mudahkan untuk jumpa pada pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan selama acara berlangsung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jamaah semuanya. Jazakumullah khair.